Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kajian ilmu tafsir, sebuah pengantar di semester genap ini. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, lanjutkan pertemuan yang kemarin, saya akan menyampaikan sebuah pengantar tentang mata kuliah ilmu tafsir. Tapi sebelum saya mulai, marilah kita bersama-sama melangitkan doa dan membuka pertemuan kali ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita, memberi kesehatan, keamanan dari segala macam mara bahaya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyati sholihah liridho ilah wa bisyafaati rasulillah biniyatil qabul wa syihah wal afiyah wal barokah wal manfaat li walana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dahuluan, Al-Quran diturunkan Allah kepada umat manusia, dijadikan sebagai hudan, petunjuk, bayyinah, dan furqan. Al-Quran selalu dijadikan sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan, dan Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang selalu relevan sepanjang masa. Relevansi kitab suci ini terlihat pada petunjuk-petunjuk yang diberikannya kepada umat manusia dalam aspek kehidupan. Agar fungsi Al-Quran tersebut dapat terwujud, maka kita harus menemukan makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menafsirkan Al-Quran. Upaya untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran untuk mencari dan menemukan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Muhammad Arqon, seorang pemikir Aljazair kontemporer, menulis bahwa Al-Quran memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tak terbatas. Kesan yang diberikan oleh ayat-ayatnya mengenai pemikiran dan penjelasan pada tingkat wujud adalah mutlak. Dengan demikian, ayat selalu terbuka untuk diinterpretasikan baru, tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal. Salah satu ilmu yang dibutuhkan dalam menggali dan mencapai petunjuk di dalam kitab Al-Quran adalah ilmu tafsir. Ini adalah ilmu yang menggali petunjuk Al-Quran menurut kehendak Allah sesuai kadar kemampuan yang diupayakan manusia. Dengan ungkapan lain, ilmu ini mengupayakan menghilangkan samarnya petunjuk ayat yang tertulis untuk memperoleh makna sebenarnya yang dimaksud. Ilmu ini sangat penting dipelajari dan dikuasai oleh umat Islam yang ingin mendapat petunjuk di dalam Al-Quran yang berbahasa Arab itu. Karena wahyu Allah telah tertulis, maka baik orang Arab maupun Ajam itu istilah yang diberikan untuk orang selain Arab, itu namanya Ajam, telah butuh ilmu ini untuk mendapatkan petunjuk sebagaimana yang dikehendaki olehnya. Pengertian tafsir secara etimologi dapat diartikan atau secara bahasa dapat diartikan menjadi dua menurut akar katanya. Pertama, berasal dari akar kata al-fasr yang artinya al-bayan, penjelas atau keterangan, al-ibanah, penjelas. Tafsir dari akar al-fasr ini berarti memiliki kata atau mempunyai makna lain, yaitu kasful mughatta, yaitu mengungkap sesuatu yang abstrak. Yang kedua, berasal dari akar kata at-tafsir, fassara yufassiru tafsiron, mengikuti wajan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, yaitu berarti ibanah dan al-kasfu, menerangkan atau mengungkapkan.
yang berarti memiliki kata kasful murad anil lafadil muskil, yang artinya menyingkap suatu lafaz yang muskil atau pelik ya, atau yang belum diketahui. Tafsir secara terminologi yaitu, ini tadi secara etimologi bahasa, sekarang secara terminologi atau istilah. At-tafsiru ikhraju syai' min maqamil fa ila maqamit tajalli ila anqal. Wa ma'na tafsir bir-ra'yi wa huwa tafsirul Qur'an bil istihad ba'da ma'rifatil mufassir li kalamil arabi fa ma'rifatul alfadil arabiyyah wa wujuduhu dilalan wa ma'rifatu asbabin nuzul wan nasih wal mansukh ghairi dzalik. Artinya tafsir adalah mengeluarkan sesuatu dari hal yang masih disamarkan kepada hal yang lebih jelas dalam kandungan arti dan tujuannya. Mim maqamil khafa ila maqamit tajalli. Adapun makna tafsir jika berdasarkan pemikiran adalah sebuah penjelasan Al-Quran. Wa ma'nu tafsir bir-ra'yi dihasilkan dengan cara beristihad sesudah mengetahuinya seorang mufassir pada kalam Arab atau bahasa Arab yang meliputi ma'rifat atau mengetahui lafaz-lafaz Arab, ma'rifatu alfadil arabiyyah, adanya dalil yang menerangkan wa wujuduhu dilalatiha, dan mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran, ayat yang dimaksud ya, mengetahui sebab turunnya ayat yang dimaksud. Begitu juga dengan adanya ayat nasih dan ayat mansukh, ayat yang menyalin, ayat yang disalin, dan lain sebagainya. Wa ghairu dzalik. Pengertian ilmu tafsir menurut para ahli. Yang pertama menurut Imam Al-Zarkasi, yaitu ilmun yu'rafu bi kitabullahi am-munzili ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa Artinya, ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi, menjelaskan maknanya, serta mengeluarkan hukum atau hikmah darinya. Itu menurut Imam Al-Zarkasi. Yang kedua menurut Imam Abdul Azim Al-Zarqani, yaitu ilmu yabhasu anil Qur'anil Karim min haitsu dilalatihi ala muradillahi ta'ala biqadri taqatil al-basyariyah. Ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi dilalahnya berdasarkan maksud yang dikehendaki oleh Allah sebatas kemampuan manusia. Yang ketiga menurut Imam Khalid bin Utsman Ats-Tsabt, yaitu ilmu yabhasu fihi an ahwalil Qur'anil aziz min haitsu dilalatihi ala muradillahi ta'ala biqadri taqah al-basyariyah. Ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran dari segi dilalahnya yang berdasarkan maksud yang dikehendaki Allah sebatas kemampuan manusia. Ini hampir sama dengan Imam Abdul Azim Al-Zarqani. Yang keempat Imam Al-Qibli dalam Al-Tashil. Ilmu tafsir yaitu syarhul Qur'ani wa bayani ma'nahu. Syarhul Qur'ani wa bayanu ma'nahu wa awsahu bima yaqtadihi bi nafsihi au isyaratihi au najwahu. Yang artinya menguraikan Al-Qur'an dan menjelaskan maknanya, memperjelas makna tersebut sesuai dengan tuntutan nas atau adanya isyarat
yang mengarah ke arah penjelasan tersebut atau dengan mengetahui rahasia di dalamnya. Pembagian ilmu tafsir. Pembagian ilmu tafsir berdasarkan dari cara penafsirannya, yaitu terbagi dua bagian. Yang pertama, tafsir riwayah, atau juga disebut dengan istilah tafsir nakal atau tafsir ma'thur. Cara penafsiran jenis ini yaitu menafsirkan ayat Quran dengan ayat Al-Quran lain yang sesuai, maupun menafsirkan ayat Al-Quran dengan nas dari As-Sunnah, karena salah satu fungsi As-Sunnah adalah menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, tafsir diroyah, disebut juga dengan tafsir birokyi. Tafsir diroyah adalah dengan cara ijtihad yang didasarkan pada dalil yang sahih, kaidah yang murni dan tepat. Bukan berarti tafsir diroyah ini menafsirkan Al-Quran berdasarkan kata hati atau kehendak semata. Dari adanya tafsir diroyah ini, maka timbul dua pembagian tafsir berdasarkan hasil penafsiran diroyah, yaitu yang pertama ada tafsir mahmud atau terpuji, yang artinya tafsir yang sesuai dengan tujuan syari' atau Allah, jauh dari kebodohan dan kesesatan, berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, dan bersandar terhadap susunan bahasa Arab dalam memahami nas-nas Al-Quran. Maka tafsir yang sesuai dengan syarat-syarat di atas termasuk tafsir yang diperbolehkan dan disebut tafsir mahmud atau terpuji. Yang kedua, tafsir madmum atau tercela, yaitu menafsirkan Al-Quran tanpa didasari ilmu, pengetahuan, atau menafsirkannya disesuaikan dengan hawa nafsu serta tidak tahu terhadap tata bahasa atau aturan syariat, atau menafsirinya firman Allah disesuaikan dengan pendapat yang salah dan bid'ahnya yang tersesat. Ya, ini kalau orang tidak tahu ilmunya terus menafsirkan Al-Quran, maka tafsirnya ya bi'rohi yang madmum, yang madmumah, ya, yang tercela. Ketika disiarkan terus ada orang yang bertanya, ya maka nanti menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Maka hati-hati, jangan berani-berani menafsirkan Al-Quran kalau belum tahu ilmunya. Maka dari penjelasan di atas tadi, maka sangatlah penting bagi seorang mufasir untuk menguasai beberapa ilmu-ilmu yang berhubungan dan bersangkutan langsung dengan masalah tafsir. Di antaranya adalah 1. Mengetahui dan menguasai tata bahasa Arab yang meliputi ilmu nahwu, ilmu syorof. Ilmu nahwu itu berkaitan dengan perubahan akhir kalimat. Ilmu syorof ya berkaitan dengan bentuk-bentuk kalimat, ya, dan ilmu istiqoq. Ya. Yang kedua, mengetahui dan menguasai ilmu balaghah yang meliputi ma'ani, bayan, dan ilmu badi'. Ya. Yang ketiga, mengetahui dan menguasai usul fikih yang berupa khos, am, mujmal, dan lain sebagainya. Mengetahui dan menguasai sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, ini penting sekali untuk diketahui, ya. Yang kelima, mengetahui dan menguasai nasikh mansukh, mengetahui ilmu qiraat dan lain-lain, ya. Mana ayat yang sudah dimansukh, ya, mana ayat yang menansih, ya, yang sudah diganti, yang sudah tidak bisa dipakai. Ini sudah ada begini, harus tahu, soalnya jangan sampai menggunakan dalil ayat yang sudah dimansukh, tentunya nanti akan salah kaprah. Di atas merupakan di antara ilmu yang harus dikuasai. Tujuannya supaya tidak ada penyimpangan dan penyesatan yang justru itu sangatlah dikhawatirkan oleh para ulama, sehingga menjadikan umat bingung dan bahkan bisa menyesatkan. Metodologi tafsir Al-Quran. Ada beberapa metodologi dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, metode tahlili atau analisis. Metode tahlili adalah metode tafsir Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan mengurai berbagai sisinya dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Metode ini merupakan metode yang paling tua dan sering digunakan. Tafsir ini dilakukan secara berurutan, ayat demi ayat, kemudian surat demi surat, dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan Al-Quran.
Dia menjelaskan kosakata dan lafaz, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju, dan kandungan ayat, yaitu unsur-unsur ijaz, ya, majaz, balaghah, dan keindahan susunan kalimat. Menjelaskan apa yang dapat diambil dari ayat itu, yaitu hukum fikih, dalil syar'i, arti secara bahasa, norma-norma akhlak, dan lain sebagainya. Penafsiran yang mengikuti metode ini dapat mengambil bentuk maksur atau riwayat atau pemikiran. Yang pertama, tafsir tahlili yang mengambil bentuk al-mansur adalah tafsir Jami' al-Bayan. Ini contohnya Takwil Ayyul Quran karangan Ibnu Jarir at-Tabari atau tafsir Tabari biasanya ya. Nah, yang kedua, Ma'alimut Tanjil karangan Al-Baghawi, ya, tafsir Baghawi terkenal ya. Tafsir Quran Al-Azim terkenal tafsir Ibnu Katsir, karya Ibnu Katsir ya. Dan Ad-Durul Masur fi Tafsiri bil Ma'sur karangan As-Suyuti, Imam Suyuti. Yang kedua, tafsir tahlili yang mengambil bentuk ar-ra'yi, antara lain tafsir Khazin karangan Al-Khazin ya. Anwaru Tazil wal Asrar Takwil karangan Al-Baidawi atau terkenal dengan tafsir Baidawi itu. Al-Kasyaf karangan Az-Zamahsari, Arasul Bayan fi Haqaiqul Quran karangan Asy-Syairazi, tafsir Kabir wa Mafatihil Ghaib karangan Fakhrur Razi, tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran karangan Tantawi Jauhari, tafsir Manar karangan Muhammad Rashid Ridho, dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk-bentuk tafsir yang mengikuti metode tahlili. Yang kedua, metode ijmali. Metode berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami urutan penafsiran, sama dengan metode tahlili, namun memiliki perbedaan dalam hal penjelasan yang singkat dan tidak panjang lebar. Keistimewaan tafsir ini ada pada kemudahannya sehingga dapat dikonsumsi atau dipahami setiap lapisan dan tingkatan ilmu kaum muslimin. Sebagai contoh penafsiran yang diberikan tafsir Al-Jalalain, tafsir Jalalain terhadap ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Tampak tafsirnya sangat singkat dan global. Silahkan bisa dilihat di tafsir Jalalain ya. Contohnya menafsiri ayat Alif Lam Mim misalnya. Dalam tafsir Jalalain cuma berkata menjelaskan tafsirannya apa ya? Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu maksudnya. Yang ketiga, metode muqarron, korin atau komparatif, ya, perbandingan. Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis atau antara pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan itu. Tafsir Al-Quran dengan menggunakan metode ini mempunyai cakupan yang teramat luas. Ruang lingkup kajian dari masing-masing aspek itu berbeda-beda. Ada yang berhubungan dengan ajian redaksi dan kaitannya dengan konotasi atau kalimat yang dikandungnya. Maka ini menurut Habib Quraish Shihab menyatakan bahwa dalam metode ini khususnya yang membandingkan antara ayat dengan ayat, juga ayat dengan hadis, biasanya mufasirnya menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan kandungan yang dimaksud oleh masing-masing ayat atau perbedaan kasus masalah itu sendiri. Yang keempat, metode maudhu'i atau tematik. Metode ini adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkan sesuai dengan masa turunnya, selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain, kemudian mengambil hukum-hukumnya darinya. Ciri metode ini adalah menunjukkan tema, judul atau topik pembahasan sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal.
Jadi mufasir mencari tema-tema atau topik-topik yang ada di tengah masyarakat atau berasal dari Al-Quran itu sendiri atau dari lain-lain. Kemudian tema-tema yang sudah dipilih itu dikaji secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspeknya sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut. Jadi penafsiran yang diberikan, penafsiran yang diberikan tidak boleh jauh dari pemahaman ayat-ayat Al-Quran agar tidak terkesan penafsiran tersebut berangkat dari pemikiran atau terkaan berkala. Oleh karena itu dalam pemagiannya metode ini tetap menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum di dalam ilmu tafsir. Kalau kalian pernah tahu ya tentang metode Maudi ini, ya seperti tafsir ayat, ahkam, dan lain sebagainya. Itu tafsir ayat-ayat apa ini secara tematik ya. Kurang lebih seperti itu dan untuk pertemuan kali ini ya, semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan. Wa'alafu minkum ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jaga kesehatan selalu ya, dan jangan lupa ikhtiar dan berdoa. Wa'alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.